Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Sampah. Tan Yun mengerutkan kening, aku tidak peduli padamu, seorang wanita dengan payudara besar dan tidak punya otak. Kamu bajingan bau, kamu menajiskanku, dan kamu sangat mempermalukanku. Feng Qingcheng hampir bisa menyemburkan api dari matanya yang indah. Tan Yun menutup telinga, dan berkata, Feng Qingcheng, alasan mengapa aku tidak membunuhmu klan Feng hari ini adalah karena aku tidak ingin berutang budi padamu pada leluhur. 10 tahun yang lalu, kakek saya salah paham bahwa setelah saya membunuh Master Sekte Tua, dia ingin membunuh Menggu dan Xiao. Leluhur besar Anda yang mengusulkan untuk menangkap saya hidup-hidup dan membunuh mereka di depan saya yang menyelamatkan hidup mereka. Saya memiliki prinsip hidup saya, dan saya harus membalas budi leluhur Anda yang hebat, sehingga Anda masih bisa hidup hari ini. Setelah mendengarkan, Feng Yun menghela nafas dan melihat ke samping ke arah Qingcheng, singkirkan pedangnya, Gao Zhu memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Tan Yun. Feng Qingcheng menarik Fei Jian. Tan Yun, ini adalah akhir dari masalah ini, bicarakan saja, apa yang kamu rencanakan dengan orang tua dan klan Feng di sekte. Feng Yun siap mati ketika dia berbicara. Dia siap untuk pergi. Begitu Tan Yun akan berurusan dengannya, bahkan jika dia berjuang untuk hidupnya, dia harus bergegas keluar dari istana surgawi, sehingga semua anggota klan Feng tidak akan pernah mati bersama Huang Fu Shengzong. Feng Tua, sebelum saya membicarakan ini, saya perlu menjelaskan beberapa hal dengan jelas. Tan Yun selesai berbicara dan menatap Feng Qingcheng, kamu tidak kehilangan dirimu untukku malam itu. Mendengar itu, Feng Qingcheng memikirkan merah yang jatuh pada saat itu, dan dia menjadi lebih marah. Tan Yun, Feng Qingcheng, aku belum pernah melihat penjahat tak tahu malu sepertimu, apakah kamu berani menjadi seorang pria, apakah kamu masih seorang pria? Petik 2. Tan Yun, nak, kamu terlalu banyak menipu. Feng Yun melompat ke guntur, hari ini lelaki tua itu akan mati, lelaki tua itu bertarung denganmu. Tahan. Tan Yun juga marah, dia berteriak pada Feng Yun, dengan lukamu saat ini, aku bisa membunuhmu dalam 3 tarikan napas. Sejak aku memanggilmu hari ini, aku hanya memberimu cara untuk bertahan hidup. Sebelum aku berubah pikiran, aku mendorongmu untuk menjadi tua dan muda dan jujur. Jika tidak, aku akan membunuhmu sekarang dan kemudian membantai mata-mata Feng. Lelah. Setelah mabuk oleh Tan Yun, Feng Yun dan Feng Qingcheng tidak berani berbicara, dan akhirnya terdiam. Kakek, kamu menemani Tuan Feng di sini. Tan Yun selesai berbicara dan memandang Feng Qingcheng, kamu masuk, dan aku akan membuktikan kepadamu bahwa aku tidak mencemarkanmu. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, ada sedikit suara dari dinding. Setelah pintu batu dibuka, Tan Yun melangkah ke ruang rahasia dengan meteor. Feng Qingcheng melotot tajam ke punggung Tan Yun, mengikuti dari dekat, dan memasuki ruang rahasia. Ledakan. Pintu batu ruang rahasia segera ditutup. Ketika ruang rahasia berjarak 10 kaki, Tan Yun memandang Feng Qingcheng yang masih menangis, dengan ekspresi muram, apa yang kamu tangisi? Keluhan, penghinaan, betapa konyolnya. Jangan pikir aku tidak tahu tujuan janjimu malam itu, kata Tan Yun acuh tak acuh, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Aku memadatkan gambar memori malam itu, kamu bisa melihatnya jelas. Tan Yun melambaikan tangan kirinya, dan segera, gambaran kekuatan spiritual mengembun dari kehampaan. Dalam gambar, di aula tergantung di langit malam, ketika Feng Qingcheng menuangkan anggur ke Tan Yun, setetes cairan ekstasi hijau menetes ke gelas anggur Tan Yun dari cincin alam semesta di antara jari-jarinya. Ketika Feng Qingcheng memanggang Tan Yun di kursi batu giok, Tan Yun jatuh ke tanah dengan penampilan terpesona. Ketika dia membungkuk untuk mendukung Tan Yun, 2 gelas anggur roh di atas meja berubah dalam sekejap, Klik lokasi. Ketika dia melihat ini, mata Feng Qingcheng melebar, dan dia tahu mengapa dia kehilangan kesadaran malam itu. Ternyata Tan Yun telah menukar roh obat dengan dirinya sendiri. Setelah itu, Feng Qingcheng terus menonton. Di layar, dia melihat bahwa setelah minum anggur roh yang ditukar, tubuhnya gemetar, napasnya pendek, pipinya memerah, matanya yang indah menatap Tan Yun penuh keinginan. Kemudian, melihat dirinya sendiri, Feng Qingcheng berdiri dengan gemetar,
melemparkan dirinya ke dalam pelukan Tan Yun, dan mulai menjelajahi Tan Yun dengan kedua tangan. Pada saat ini, dalam gambar, Tan Yun mencubit lehernya. Dia mengalami kesulitan bernapas, dan ekspresinya menyakitkan. Dia melakukan operasi pupil. Katakan, apa tujuanmu malam ini? Mengapa kamu ingin memberiku obat? Tan Yun bertanya dalam gambar memori. Ekspresi Feng Qingcheng kusam, dan dia penuh dengan keinginan untuk membuat siapapun mendidih demi darah binatang itu. Nenek moyang saya telah menyelidiki dan Anda sangat protektif terhadap wanita Anda. Jadi Gao Zhu memberi saya sebotol ekstasi Xiaoyao Lotion, setelah membiarkan saya membuat Anda terpesona, lalu buka pakaian Anda, dan ketika Anda bangun, atur itu sebagai ilusi memiliki hubungan kulit dengan saya. Pada saat ini, Feng Qingcheng di ruang rahasia melihat bahwa dia secara aktif duduk di pangkuan Tan Yun di video dan mulai merobek rok hitamnya. Katakan, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membuatmu berpikir bahwa aku telah menjadi wanitamu ketika kamu bangun, dan saat itu aku tidak ingin kamu bertanggung jawab, berpura-pura dipermalukan dan sedih untuk pergi, membuatmu merasa bersalah padaku. Kemudian, di masa depan, leluhur saya akan maju dan membiarkan Anda menjadi anggota klan Feng. Jika Anda tidak setuju, leluhur saya akan mengancam Anda dengan hidup saya. Pada saat itu, Anda berutang kepada saya, dan ditambah dengan karakter Anda akan menjadi anggota keluarga Feng saya di bawah rahmat dan kekuatan leluhur besar saya, dan Huangfu Shengzong akan menjadi milik keluarga Feng saya. Jika kamu bisa setia pada klan Feng di masa depan, leluhurku yang hebat akan mengolahmu, jika tidak, aku akan menyingkirkanmu dan membiarkan klan Fengku mengambil alih Huangfu Shengzong. Pada titik ini, gambar itu dibekukan untuk sementara waktu. Pada saat ini, di ruang rahasia, wajah Feng Qingcheng pucat dan menakutkan, dan tubuhnya yang anggun bergetar hebat. Dia benar-benar tidak bisa memprediksi bahwa Tan Yun sudah mengetahui triknya sejak saat itu. Tan Yun mencibir dan berkata, Feng Qingcheng, kamu terus mengatakan bahwa aku tidak tahu malu dan tidak tahu malu. Tanyakan pada dirimu sendiri, siapa leluhurmu atau aku yang tidak tahu malu? Siapa yang tidak tahu malu? Aku mengatakan yang sebenarnya, jika aku tidak peduli dengan mata-mata lain dan tidak ingin membuat musuh terlalu dini, jika tidak, aku akan membunuhmu malam itu. Demikian pula, leluhurmu yang hebat tidak akan hidup sekarang. Sekarang kamu harus tahu bahwa aku cukup baik padamu Feng Clan. Dihadapkan dengan omelan, gigi cangkang Feng Qingcheng menggigit bibir Zunya. Dia menghindari matanya dan tidak berani menatap Tan Yun. Pada saat yang sama, dia merasa sedih karena semua ini bukan yang dia inginkan, tetapi diperintahkan oleh leluhurnya. Feng Qingcheng mengepalkan tinjunya dengan erat, kepalanya tertunduk, dan suaranya seperti nyamuk, dengan harapan yang dalam, Tan Yun, kamu benar-benar tidak menggertakku. Apakah kamu membacanya sendiri? Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, dan gambar memori beku asli mulai berkedip. Feng Qingcheng mengangkat kepalanya dengan gemetar, dan pemandangan di depan matanya membuat wajahnya yang memikat sangat merah hingga dia bisa berdarah. Dalam gambar, Tan Yun, yang cukup marah, berkata, hari ini Anda mengirimnya ke pintu untuk menemukan penghinaan, dan saya akan membuat Anda sempurna. Kemudian, dia melihat Tan Yun dan merobek ikat pinggang sutra hitam yang melilit dadanya. Adapun dirinya, yang sudah merah, dia dijemput olehnya dan berjalan menuju kamar kerja di lantai 2. Dalam perjalanan, dia kehilangan dirinya sendiri dan ingin mencium Tan Yun berkali-kali. Melihat ini, jantung Feng Qingcheng berdebar kencang, dan pikirannya kacau saat ini. Dia melihat ke bawah dengan gugup, untuk melihat apakah dia tidak membiarkan dirinya kehilangan hal yang paling berharga seperti yang dikatakan Tan Yun. Pada saat ini, Feng Qingcheng menyaksikan dirinya telanjang, dan setelah diletakkan di sofa oleh Tan Yun meraihnya dengan kedua tangan, bagian dadanya yang memalukan. Tan Yun, kamu telah melakukan ini padaku, kamu masih mengatakan kamu tidak menggertakku. Feng Qingcheng berteriak pada Tan Yun dengan air mata menetes. Tan Yun mendengus dingin, jika Anda ingin menegur saya, Anda hanya membaca semua gambar memori sebelum Anda selesai. Feng Qingcheng menahan kesedihan dan kemarahannya dan terus menonton. Dia menemukan bahwa ketika Tan Yun melepaskan tangannya beberapa saat kemudian, dengan lambaian tangannya, gumpalan cairan cian ekstasi Xiaoyao jatuh ke tanah. Ternyata dia menyelamatkanku. Feng Qingcheng bergumam pada dirinya sendiri. Kamu belum terlalu bodoh.
Tan Yun berkata dengan mata muram, obat ekstasi Xiao Yao Liquid sangat mendominasi. Orang-orang biasa akan tersesat dalam pikiran mereka ketika mereka menciumnya, tetapi ketika Anda tidak tahu sifat obatnya, Anda bahkan menjatuhkan setetes ke dalam gelas anggur. Setelah mengambil setetes, jika Anda tidak benar-benar melakukan hal-hal seperti pria dan wanita, Anda pasti akan mati tiba-tiba. Jika saya tidak menyelamatkan Anda akan mati sejak lama. Apakah Anda memiliki kesempatan untuk berdiri di sini? Mendengar itu, Feng Qingcheng menatap Tan Yun dengan ekspresi rumit. Aku adalah musuhmu, jadi mengapa kamu ingin menyelamatkanku? Apakah kamu pikir aku mau? Tan Yun melirik Feng Qingcheng, jika kamu mati dan membuat marah leluhurmu yang hebat, aku khawatir aku akan lebih malang. Feng Qingcheng terdiam, matanya tertuju pada gambar memori lagi. Setelah melihat bahwa dia diselamatkan oleh Tan Yun berpura-pura memiliki air liur, matanya merah, bibirnya menempel di telinganya. Qingcheng kecil, malam musim semi bernilai $1000, ayo. Dan dia pingsan sambil berteriak panik, terhina, dan tak berdaya. Dia melihat Tan Yun meluncur ke bawah sofa batu giok, menyelesaikan jubah ungu, dan membalikkan dirinya di sofa, memegang pedang dengan ujung pedang yang tajam dan dengan lembut menusuk kembali batu gioknya. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan 3 tetes darah keluar dari luka di punggungnya dan jatuh di sofa, berubah menjadi 3 tetes merah jatuh. Setelah itu, Tan Yun pergi dengan pedangnya dan meninggalkan 4 baris tulisan di dinding. Gambar memori berakhir di sini. Oh, Feng Qingcheng akhirnya berteriak, dia berjongkok di ruang rahasia, melolong. Pikirannya dapat digambarkan sebagai campuran. Dia senang bahwa kepolosannya yang sebenarnya masih ada. Dia sedih karena setiap inci kulitnya terlihat oleh Tan Yun, dan dia bahkan menyentuhnya. Namun masih ada di hatinya bahwa dia sangat berterima kasih kepada Tan Yun, bersyukur bahwa dia masih seorang pria terhormat dan tidak menghina dirinya sendiri. Tan Yun menghela nafas, Feng Qingcheng, saat pertama kali bertemu denganmu, aku selalu mengira kau berhati ular, tapi belakangan aku tahu bahwa bukan itu masalahnya. Melihat tubuhmu, itu juga merupakan upaya terakhir untuk menyelamatkanmu. Feng Qingcheng menangis dan bengkak matanya yang indah. Dia perlahan berdiri, menatap Tan Yun dengan air mata, dan berkata dengan susah payah, saya mengerti. Di sini, saya dengan tulus mengucapkan terima kasih. Tidak dibutuhkan. Tan Yun berkata, kebenaran masalah ini telah menjadi jelas. Ayo pergi. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan leluhurmu. Dengan itu, Tan Yun dan Feng Qingcheng berjalan menuju ruang rahasia. Hanya beberapa langkah, suara Feng Qingcheng datang dari belakang, tunggu. Tan Yunjian mengangkat alisnya sedikit dan melihat kembali ke Feng Qingcheng, yang air matanya masih basah, ada apa? Feng Qingcheng menatap langsung ke arah Tan Yun, jika kamu berani memberitahuku apa yang kamu lihat tentang tubuhku malam itu, aku pasti akan membunuhmu. Tan Yun membuat busur yang menawan, tidakkah menurutmu ancamanmu, pada saat ini, sangat pucat dan lemah. Setelah Tan Yun berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar dari ruang rahasia, dan pada saat yang sama sebuah suara terdengar, jangan khawatir, saya tidak akan mengatakannya. Mendengar ini, setelah Feng Qingcheng mengucapkan terima kasih, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata lagi, kamu berhenti. Ada apa denganmu? Tan Yun melihat kembali ke Feng Qingcheng, dan berkata dengan tidak sabar, tolong, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, dapatkah itu dilakukan? Oke, tidak apa-apa, kata Feng Qingcheng. Sakit saraf. Tan Yun bergumam, dan tepat setelah dia berbalik dan mengambil langkah, suara Feng Qingcheng terdengar di belakangnya lagi, tunggu sebentar. Aku bilang apa-apaan. Tan Yun melihat ke belakang dengan tidak senang, disertai dengan aroma tubuh seperti lembah yang dalam, tetapi ketika dia melihat Feng Qingcheng muncul di depannya, menatapnya, dia berkata dengan sepenuh hati. Tan Yun, aku sombong tentang kecantikan, aku tidak kalah dengan wanita manapun, dan aku seperti itu malam itu, kamu masih bisa menahannya, apakah di hatimu aku begitu kurang menggoda daripada Meng Qi dan Xiao? Mendengar ini, Tan Yun tersenyum tipis, tidak peduli ada godaan atau tidak. Dalam menghadapi musuh, terutama musuh sepertimu, aku bisa membunuhmu tanpa berkedip, tapi aku tidak akan pernah menghinamu, prinsip hidupku, Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun berbalik dan membuka simen dan melangkah keluar. Dengan kata-kata Tan Yun yang tertinggal di benaknya, Feng Qingcheng tercengang, dan segera melangkah keluar.
King Cheng, kenapa kamu menangis? Apakah Tan Yun menggertakmu? Feng Yun bertanya dengan cepat, menatap Feng King Cheng dengan mata merah. Gao Su, dia tidak menggertakku. Feng King Cheng berkata, dia baru saja menunjukkan kepada saya gambar memori tahun ini. Saya salah paham dengannya. Saya tidak kehilangan kepolosan saya. Dan Gao Su, pada kenyataannya, malam itu Tan Yun menggunakan teknik pupil untuk mengendalikanku, dan belajar dari mulutku, rencanamu. Mendengar itu, Feng Yun tersipu, dan ketika dia menemukan Tan Yun menatapnya, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Oh, setelah waktu yang lama, Feng Yun menertawakan dirinya sendiri dan berkata dengan getir, orang tua itu selalu berpikir bahwa semuanya terkendali, dan baru sekarang saya mengetahui bahwa dia dipermainkan oleh Sekte Master Tan. Feng Yun mengesampingkan senyumnya dan menatap Tan Yun, mari kita bicarakan, apa yang akan kamu lakukan dengan anggota keluarga Feng di sekte itu. Namun, Feng Yun dan Feng King Cheng tidak bisa mempercayai apa yang dikatakan Tan Yun selanjutnya. Feng tua, aku akan memberimu dua pilihan untuk kamu pertimbangkan. Tan Yun berkata, demi menjaga kedua tunanganku. Pertama, sekarang kamu akan segera memimpin anggota keluarga Fengmu untuk meninggalkan Huang Fu Sengsong. Saya dapat berasumsi bahwa Anda belum pernah muncul di Huang Fu Sengsong. Jika Anda berani memanggil sekte saya di masa depan, Tan Yun akan melakukan apa yang saya katakan, tidak peduli ujung dunia, saya akan membiarkan Anda ayam dan anjing Feng tidak tinggal. Kedua, jika kamu merasa pergi sekarang tidak damai di luar, maka kamu juga bisa pergi ketika klan kami mencapai kedamaian. Sebelum kamu pergi, kamu harus bersumpah bahwa kamu akan berperilaku baik dan tidak menimbulkan masalah. Saya telah melakukan yang terbaik untuk Anda Feng Clan, Anda dapat membuat keputusan sekarang. Setelah mendengar ini, tubuh tua Feng Yun bergetar, dan berkata dengan gemetar, Master Sekte Tan. Apakah Anda benar-benar setuju dengan kami untuk pergi? Apa yang saya katakan selalu diperhitungkan. Tan Yun mengangguk. Feng Yun mengepalkan tangannya dan membungkuk dan berkata, terima kasih, Master Sekte Tan Haihan, yang lama berjanji bahwa setelah kembali ke keluarga, dia akan menjelaskan kepada putraku bahwa bahkan jika kita bukan teman di masa depan, kita akan tidak menjadi musuh. Orang tua itu memutuskan untuk pergi. 4 jam kemudian, matahari menghadap ke barat. Feng Yun, Feng King Cheng, dan 11 leluhur asli dari formasi, mengganti pakaian leluhur mereka saat ini di bawah pintu keluar misteri Huang Fu, di atas rumput yang rimbun. Di belakang mereka, masih ada ribuan murid, para pemimpin senior dan murid dari formasi asli. Orang-orang ini semuanya adalah orang Feng. Tan Yun memandang Song Huixin, yang menjaga pintu keluar alam rahasia, dan memerintahkan, buka pintu alam rahasia dan biarkan mereka pergi. Itu tuannya. Setelah Song Huixin menerima pesanan, dia membuka pintu ke alam rahasia. Ang melihat ke pintu rahasia yang terbuka di langit. Pada saat ini, Feng Yun, Feng King Cheng dan yang lainnya merasa lega. Sebelumnya, mereka masih waspada terhadap Tan Yun apakah mereka akan kembali, tetapi sekarang tampaknya Tan Yunguo benar-benar ingin membiarkan dirinya dan orang lain pergi. Pada saat ini, Feng Yun diam-diam bersukacita, tetapi untungnya dia membantu Tan Yun 10 tahun yang lalu sehingga Mu Mengyao dan Zhong Wu Xiao tidak dibunuh oleh Tan Taiyu. Dia tahu bahwa Tan Yun, terlepas dari kata-katanya, jelas bukan orang baik. Jika dia tidak menyelamatkan kedua putrinya sendirian, aku khawatir dia dan anggota Feng dari seluruh sekte Sage Huang Fu akan menjadi mayat yang dingin. Feng Yun membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun, berkata dengan tulus, jika Master Sekte Tan tidak ingin tinggal di Huang Fu Sengsong lagi, pintu keluarga Feng saya akan dibukakan untuk Anda kapan saja. Tan Yun tersenyum tipis, sama-sama, jika klan Feng tidak memiliki tempat tinggal, Huang Fu Sengsong saya akan menyambut Anda kembali kapan saja. Feng Yun tersenyum tidak setuju, kemudian kita bertekad, dan lelaki tua itu dan yang lainnya akan mengucapkan selamat tinggal, berharap Huang Fu Sengsong dapat selamat dari krisis ini. Setelah itu, Feng Yun mengorbankan perahu roh, biarkan semua orang naik perahu roh, kendalikan perahu roh, dan terbang keluar dari alam rahasia. Detik berikutnya, Feng King Cheng menyapu naik dan turun dari perahu, sudut rok terbang, berdiri di udara di pintu alam rahasia, menatap Tan Yun, dengan warna kompleks di matanya yang indah. Segera, suara manis dan sulit diatur Feng King Cheng terdengar dari benak Tan Yun,
kamu adalah pria pertama yang melihat tubuh wanita ini, kamu tidak bisa mati tanpa izin wanita ini. Setelah itu, Feng Qingcheng menghilang di pintu alam rahasia. Tan Yun mengerutkan hidungnya dan menggelengkan kepalanya, tidak memperhatikan. Yuner, apakah kita membiarkan mereka pergi seperti ini? Tan Tailong sangat tidak mau. Paman kakek, orang tidak berdiri tanpa kepercayaan. Karena Yuner berkata untuk membiarkan mereka pergi, bahkan jika mereka kembali di masa depan, Yuner masih akan membiarkan mereka pergi. Tan Yun memandang Tan Tailong dan berkata, ngomong-ngomong, kalau bukan Feng Yun, aku khawatir kakekku telah membunuh Mengga dan Xiao. Kebaikan ini seberat gunung di hati Yuner, dan itu harus dibayar kembali. Sekarang bantuan telah dibayarkan, jika kita bertemu lain kali, kita masih akan bermusuhan, Yuner tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Setelah mendengar ini, Tan Tailong mengelus jenggotnya dan tersenyum, poin bagus. Paman, Yuner memiliki sesuatu untuk dilakukan. Jika kamu ingin mengunjungi Xianer bersama kakekmu, Yuner akan mengucapkan selamat tinggal. Setelah Tan Yun dan Tan Tailong mengucapkan selamat tinggal, mereka melewati barisan teleportasi raksasa di Gua Danau dan mencapai Aula Tiangong di atas gunung kuno Huangfu. Ketika Tan Taiyu melihat kembalinya Tan Yun, dia tidak sabar untuk mengatakan, Yuner, beritahu kakekmu, apa maksudmu Xuan Zong akan kembali? Kakek, ini cerita yang panjang. Ayo pergi ke Xianer sekarang, dan kemudian Yuner akan memberitahumu lebih detail. Kata Tan Yun. Bagus. Tan Taiyu dengan cepat setuju, memegang tangan Tan Yun, dan setelah berjalan keluar dari istana, dia mengorbankan perahu roh. Setelah Tan Yun naik ke Lingzhu, dia juga memanggil Mu Mengqi dan Zhong Wu Xiao. Setelah itu, Tan Taiyu mengendalikan perahu roh dan terbang menuju lembah peri Xianer dari Tantai. Di kapal roh, setelah Tan Yun memanggil kedua putrinya ke ruang pelatihan, putri kedua menemukan bahwa Tan Yun sepertinya ingin berbicara tetapi berhenti, jadi dia bertanya pada Tan Yun apa yang terjadi. Selanjutnya, Tan Yun memberitahu Tantai Xuanzong, sedini 40 tahun yang lalu, tentang dirinya sebagai menantu laki-lakinya, dan sebelum kematian Tantai Xuanzong, dia memberitahu kedua putrinya tentang Tantai Xuaner yang dipercayakan kepadanya. Tan Yun memberitahu putri kedua bahwa jika Tantai Xianer tidak berniat padanya, dia tidak akan menikahinya. Setelah Mu Mengging dan Zhong Wu Xiao terdiam lama, Mu Mengging memimpin untuk memecah ketenangan. Tan Yun, Xianer kehilangan ibunya di usianya yang masih muda, pengalamannya sama dengan Xiao dan aku. Tuan Sekte Lama memperlakukanmu sebagai milikmu sendiri. Kamu seharusnya tidak mengecewakan Xianer. Demikian pula, jika Xianer tidak berniat padamu, maka kamu bisa menjadi saudara dan saudari di masa depan. Jika dia milikmu, Sister Xiao dan aku tidak akan keberatan. Adapun Sister Yukin, kami juga akan membantumu menjelaskan. Singkatnya, kita tidak boleh mendinginkan jiwa Master Sekte Lama dan hati ayah Master Sekte Lama. Mendengar ini, Tan Yun memeluk kedua putrinya dengan lembut, terima kasih atas pengertianmu. Hah? Zhong Wu Xiao melepaskan diri dari pelukan Tan Yun, mencibir mulut ceri kecilnya dan berpura-pura marah. Tan Yun, jujur saja, Tantai Xianer terlihat sangat cantik, dan lagi di hadapanmu ketika orang saling berhadapan, Anda bisa tahu dari penampilannya yang menakutkan di antara penonton bahwa dia 80% tertarik pada Anda. Ketika kamu datang, jangan punya cinta baru, lupakan saja. Zhong Wu Xiao tiba-tiba membuka matanya yang indah, tetapi Tan Yun menundukkan kepalanya dan mencium bibir merah terangnya dengan dominan. Zhong Wu Xiao sangat mempesona, mendorong Tan Yun menjauh, dan menatap Tan Yun dengan tatapan kosong, dan berkata, kakakmu sedang menonton. Lengan kananmu masih luka. Tan Yun tersenyum, melihat apa yang salah. Cepat atau lambat aku ingin membiarkanmu bersama, kau tahu. Hantu warna besar. Mu Meng menamparkan Tan Yun dengan kakinya, lalu mengambil Zhong Wu Xiao dan berjalan menuju ruang latihan. Sister Xiao, abaikan dia. Iya, Zhong Wu Xiao menarikan tinju harum ke arah Tan Yun, lalu meninggalkan ruang latihan bersama Mu Meng. Tan Yun menatap punggung wanita kedua, dengan sedikit permintaan maaf di pupil bintangnya. Meskipun normal bagi istri dan selir untuk berkelompok di benua hukuman surgawi, di hati Tan Yun, dia masih merasa kasihan pada kedua putrinya. Bintang-bintang berkabut, bulan berkabut, dan langit malam diterangi oleh kembang api kecil. Di lembah peri Tantai yang dipenuhi aura dan bunga berkabut, menara suci ruang dan waktu master kelas menengah menjulang.
Sejak Tantai Xuanzong dimakamkan 10 tahun yang lalu, Tantai Xianer berpikir lagi bahwa Tan Yun, yang diam-diam dia janjikan, adalah pembunuh ayahnya. Dia putus asa dan menggunakan retret untuk membuat dirinya mati rasa. Pada saat Tan Yun dan Tan Yun berada di atas kapal roh, Tantai Yu terbang menuruni lembah peri, boom. Mengejutkan lembah peri. Tan Yun, bayar kembali nyawa ayahku. Seiring dengan suara wanita yang penuh dengan niat membunuh tanpa akhir, seorang Tantai Xianer yang mengenakan rok putih untuk memenangkan salju, memancarkan aura 8 kali lipat dari Divine Vein Realm, membawa pedang untuk membunuh Tan Yun di perahu roh. Xianer, berhenti. Tantai Yu buru-buru berkata, Yuner, jika kamu tidak membunuh ayahmu, itu salah paham. Xianer Tantai memegang pedang, terbang di atas perahu roh, menatap Tantai Yu dengan air mata, dan berkata dengan gemetar, kakek, apakah yang kamu katakan itu benar? Tentu saja itu benar. Itu adalah Tuoba Lin, pangeran dinasti Tuoba saat ini, Yuner dari Yi Rongcheng. Tantai Yu dipenuhi dengan kemarahan. Pada saat ini, Tan Yun melihat ke depannya, dengan wajah Xianer Tantai yang familiar dan agak asing ini, warna yang menakjubkan melintas di matanya, dan segera, dia digantikan oleh kesusahan. Dia menemukan bahwa setelah lebih dari 10 tahun, Tantai Xianer kurus. Retakan, pedang terbang di tangan Tantai Xianer jatuh di perahu roh, dan dia bergegas ke pelukan Tan Yun, memegang erat Tan Yun, menangis. Maaf, aku seharusnya tidak meragukanmu, Wu. Maaf, aku seharusnya sepertimu Mengki dan yang lainnya. Aku yakin kamu bukan pembunuhnya, tapi aku meragukanmu. Jangan menangis. Tangan kiri Tan Yun menepuk lembut bahu harum Tantai Xianer yang gemetar karena menangis. Ketika Tan Yun sedang dalam perjalanan ke Tantai Immortal Valley, dia memasuki lantai 8 pagoda suci yang indah selama 2 menit, yang setara dengan lebih dari 2 hari di luar. Pada saat ini, lengan kanannya telah sembuh. Pada saat yang sama, dia juga membiarkan Tantai Yu memasuki lantai 5 dan tinggal selama 3 jam, yang setara dengan hari ke-26 dunia luar. Pada saat ini, cederanya juga telah pulih. Ya, Tantai Xianer menganggukkan kepalanya, dan setelah meninggalkan lengan Tan Yun dengan malu-malu, wajahnya berubah, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tan Yun, di mana Tuoba Lin? Apakah kamu menangkapnya? Dibunuh. Apakah dia? Tidak. Tan Yun meminta maaf, orang ini sangat licik, dan dia melarikan diri. Xianer, jangan khawatir, suatu hari, aku akan membawa orang untuk pertumpahan darah keluarga kerajaan dari dinasti suci Tuoba dan membalas dendam penguasa lama. Tantai Xianer menekan amarahnya dan mengangguk berat. Xianer, sebelum Master Sekte yang lama meninggal, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Tan Yun berkata, sekarang saya akan menyingkat gambar memori untuk Anda. Tantai Xianer meneteskan air mata. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan ketika kehampaan itu seperti riak air, embusan kekuatan spiritual mengembun dari kehampaan menjadi gambar memori yang jelas. Dalam video, di atas puncak berkabut pegunungan Tianpu, jiwa sisa Tantai Xuanzong yang berkabut, seolah-olah kehabisan semua kekuatannya, memandang ke arah Huang Fusengzong, seolah-olah melihat Tantai Xianer di lembah peri. Xianer, maafkan aku, ayah tidak bisa memenuhi janjinya untuk menjagamu lagi. Dengarkan ayah, menikahlah dengan Yuner, dan biarkan Yuner menjagamu selamanya. Jika kamu menikahi Yuner, ayah akan lega. Xianer, jangan sedih, setiap orang memiliki nomor tertentu, hidup dan mati, bagaimana kita bisa memanggilnya? Ayah mencintaimu, bayi perempuanku. Tantai Xianer memandang ayah dalam gambar memori. Dia berlutut di tanah, air matanya menetes. Ayah, putriku juga mencintaimu. Tantai Xianer dalam kesedihan dan kesedihan. Pada saat ini, Mu Mengki dan Zhong Wu Xiao yang hadir juga meneteskan air mata. Dari kata-kata pendek Tantai Xuanzong, mereka merasakan arti sebenarnya dari cinta ayah mereka. Sementara Tantai Yu menatap putranya dalam gambar memori, air matanya yang berlumpur pecah dan menetes. Xianer, jangan terlalu sedih, Master Sekte lama sudah hidup sekarang, menurut waktu, dia seharusnya berusia 10 tahun sekarang. Setelah Tan Yun membantu Tantai Xianer, dia menghibur, tidak akan terlalu lama. Tuan tua akan kembali. Tan Yun, apakah itu benar? Tantai Xianer berkata sambil menangis, akankah ayahku benar-benar kembali ke Huang Fu Sein Sek di kehidupan selanjutnya? Ya,
Tentu saja itu benar. Tan Yun berkata. Tan Taeyu memberi Tan Yun ekspresi kesepian di matanya. Yuner, kakek tahu bahwa kamu menghibur Sianer. Jiwa sisa Xuan Zong tidak bisa masuk sama sekali. Terowongan reinkarnasi. Tan Yun berkata dalam transmisi suara, kakek, Yuner tidak berbohong kepada Sianer. Apakah Yuner mengetahui beberapa larangan dan membantu Sovereign lama bereinkarnasi? Tan Taeyu mendengar kata-kata itu, dan kegembiraannya luar biasa. Dia melangkah maju untuk meraih Tan Yun dan tertawa bahagia. 10 tahun, ini pertama kalinya dia tertawa. Baginya, putranya dapat kembali dari reinkarnasi, meskipun putranya memiliki orang tua lain, tetapi baginya, ini bukan apa-apa. Selama Anda dapat melihat akhirat putra Anda, ini sudah cukup. Setelah tertawa, Tan Taeyu berbalik dan tiba-tiba membungkuk dalam-dalam kepada Mumeng. Maaf, aku salah menyalahkanmu dan memukulmu. Jangan salahkan dirimu, itu bukan salahmu. Mumeng dengan angkuh membantu Tan Taeyu berdiri. Terima kasih. Setelah Tan Taeyu berbicara dengan tulus, dia memandang Tante Sianer dan berkata, Sianer, permintaan terakhir ayahmu, kamu juga telah mendengarnya. Kamu dapat berbicara dengan Yuner sendirian sekarang. Ya, Tante Sianer mengangguk malu-malu, berbalik dengan detak jantung yang cepat, dan berjalan menuju menara suci ruang dan waktu. Pergi. Mumeng mendorong Tan Yun. Setelah Tan Yun mengangguk, mengikuti Tante Sianer ke menara suci dan datang ke kamar kerja. Tante Sianer tiba-tiba menatap Tan Yun sambil tersenyum dan menangis. Kamu hanya menunjukkan gambar ingatan ayahku yang memintaku untuk menikahimu, dan tidak ada yang lain. Saya pikir yang lain seharusnya ayah, yang sangat menuntut Anda sebelum dia meninggal, jadi Anda setuju untuk menikah dengan saya, kan? Dan kau sengaja menyimpan gambar kenangan ini dariku, hanya karena takut menyakiti hatiku, kan? Tan Yun terdiam beberapa saat, mengangguk dan berkata, ya. Aku tahu kamu bahkan tidak akan berbohong untuk membuat gadis-gadis bahagia. Tante Sianer melewati sentuhan kehilangan di matanya yang indah. Sianer, Tan Yun baru saja membuka mulutnya dan dipotong oleh Tante Sianer, kamu melihatku dan mengatakan yang sebenarnya, apakah aku cantik? Cantik-cantik. Tan Yun mengatakan yang sebenarnya. Itu. Tante Sianer mengerutkan bibir merah terangnya dan sedikit mengangkat kepalanya. Kalau begitu, apakah kamu menyukaiku? Saya suka itu. Tan Yun mengucapkan kata-kata yang telah dia persiapkan tanpa ragu-ragu. Sejak dia berjanji kepada Tante Xuanzong untuk menikahi Tante Sianer, dia memutuskan untuk tidak menyakiti Tante Sianer lagi. Anda berbohong. Tante Sianer menatap Tan Yun dan berkata. Ketika Tan Yun terkejut, Tante Sianer berkata lagi, aku mengenalmu. Ini adalah pertama kalinya aku muncul di depanmu sebagai seorang putri. Kamu bilang aku cantik, dan aku percaya, karena aku sudah cantik. Namun, kamu mengatakan kamu menyukaiku, aku tidak percaya sama sekali. Apakah ini ungkapan yang sudah kamu pikirkan? Tan Yun tersenyum pahit, Nona Sianer pintar es dan salju. Sianer Tante memandang Tan Yun dan tersenyum Ying-Yingli, coba tebak, aku tahu kamu tidak menyukaiku, apakah aku akan tetap menikahimu? Tidak, Tan Yun berkata, karena kamu tidak menyukaiku. Tante Sianer tidak menjawab secara langsung. Dia jatuh ke dalam ingatan pada saat ini, dan berkata setelah waktu yang lama, saya akan menceritakan sebuah kisah keberuntungan dan keberuntungan. 30 tahun yang lalu, ketika saya masih menjadi murid pintu peri, ayah saya datang kepada saya dan berkata untuk memperkenalkan saya seorang suami. Ketika saya mendengar nama suami saya diperkenalkan, saya menangis, membuat keributan, dan menjadi marah. Saya membenci ayah, karena dia ingin mengawinkan mutiara di telapak tangannya dengan seorang pria dengan 2 tunangan. Ketika ayah melihat bahwa saya tidak setuju, dia mengatakan betapa baiknya dia. Saya masih tidak bisa melupakan ayah. Ketika saya menyebut dia, mata itu penuh dengan persetujuan yang mendalam. Tatapan seperti itu adalah yang terkuat yang saya lihat ayah. Sekali, dan hanya sekali. Di bawah penentangan saya yang kuat, meskipun ayah saya pucat dan gemetar karena marah, itu adalah pertama kalinya saya melihat ayah saya benar-benar marah, tetapi dia tidak bisa melampiaskannya karena saya tahu bahwa dia mencintai saya dan dia tidak tahan untuk memaksa saya, terlalu banyak. Petik 2. Saya menangis dan berjanji untuk mencoba menghubungi pria di mulutnya. Pada akhirnya, wanita itu menyamar sebagai pria dan datang ke jalur jasa pria itu. Ketika saya terus berhubungan dengan pria itu,
kami akhirnya memanggil saudara laki-laki itu, dan dia berada di luar rahasia jasa, menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan musuh dan melindungi saya. Kemudian, dalam kontak dengannya selama lebih dari 30 tahun, saya jatuh ke dalam pesona pribadinya, dan saya hampir tidak bisa melepaskan diri sampai hari ini. Setelah jeda, Tantai Xianer menatap Tan Yun, aku tahu kepribadiannya, dia memiliki prinsip hidup, dan dia jelas bukan orang yang akan tergerak oleh pemandangan wanita cantik. Namun, saya, Tantai Xianer, dipaksa oleh ayah saya untuk tidak berdaya, jadi saya bertemu dan mengenal satu sama lain sampai saya jatuh cinta padanya. Karena aku sedang jatuh cinta, aku tidak ragu-ragu, aku tidak peduli berapa banyak wanita di sekitarnya. Tan Yun, katakan padaku, aku Tantai Xianer, maukah kamu melepaskan pernikahan keberuntungan ini? Ketika saya mendengar nama suami saya diperkenalkan, saya menangis, membuat keributan, dan menjadi marah. Saya membenci ayah, karena dia ingin mengawinkan mutiara di telapak tangannya dengan seorang pria dengan 2 tunangan. Ketika ayah melihat bahwa saya tidak setuju, dia mengatakan betapa baiknya dia. Saya masih tidak bisa melupakan ayah. Ketika saya menyebut dia, mata itu penuh dengan persetujuan yang mendalam. Tatapan seperti itu adalah yang terkuat yang saya lihat ayah. Sekali, dan hanya sekali. Di bawah penentangan saya yang kuat, meskipun ayah saya pucat dan gemetar karena marah, itu adalah pertama kalinya saya melihat ayah saya benar-benar marah, tetapi dia tidak bisa melampiaskannya karena saya tahu bahwa dia mencintai saya dan dia tidak tahan untuk memaksa saya, terlalu banyak. Petik 2. Saya menangis dan berjanji untuk mencoba menghubungi pria di mulutnya. Pada akhirnya, wanita itu menyamar sebagai pria dan datang ke jalur jasa pria itu. Ketika saya terus berhubungan dengan pria itu, kami akhirnya memanggil saudara laki-laki itu, dan dia berada di luar rahasia jasa, menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan musuh dan melindungi saya. Kemudian, dalam kontak dengannya selama lebih dari 30 tahun, saya jatuh ke dalam pesona pribadinya, dan saya hampir tidak bisa melepaskan diri sampai hari ini. Setelah jeda, Tantai Xianer menatap Tan Yun, aku tahu kepribadiannya, dia memiliki prinsip hidup, dan dia jelas bukan orang yang akan tergerak oleh pemandangan wanita cantik. Namun, saya, Tantai Xianer, dipaksa oleh ayah saya untuk tidak berdaya, jadi saya bertemu dan mengenal satu sama lain sampai saya jatuh cinta padanya. Karena aku sedang jatuh cinta, aku tidak ragu-ragu, aku tidak peduli berapa banyak wanita di sekitarnya. Tan Yun, katakan padaku, aku Tantai Xianer, maukah kamu melepaskan pernikahan keberuntungan ini? Begitu kata-kata itu jatuh, Tantai Xianer tersenyum, dan setetes kristal jatuh dari kulitnya yang bisa dihancurkan oleh bom. Tan Yun maju selangkah, dengan lembut memegang wajah Tantai Xianer dengan kedua tangannya, dan berkata dengan tulus, beri aku waktu untuk benar-benar jatuh cinta padamu, oke? Iya, Tantai Xianer mengangguk berat dan memeluk Tan Yun dengan erat. Tan Yun memejamkan mata, dan memeluk Xianer Tantai. Setelah beberapa saat, Tantai Yu melihat Tantai Xianer dan Tan Yunjin sebagai seorang anak dan perempuan, dan berjalan keluar dari gerbang berdampingan. Dia menyapanya dan berkata sambil tersenyum, Xianer, bagaimana diskusi pernikahanmu? Kakek, aku sudah membicarakan ini dengan Tan Yun, kamu tidak perlu khawatir lagi. Tantai Xianer tersenyum. Tantai Yu terkejut pada awalnya, dan kemudian berkata, oke, kakek tidak khawatir tentang itu. Ketika Tantai Xianer datang ke Mu Mengyao dan Zhong Wu Xiao selangkah demi selangkah dan ingin berbicara meminta maaf, Mu Mengyao mengambil tangan giok Tantai Xianer dan berbisik, Saudari Xianer, Tan Yun He memberitahuku dan Xiao tentang masalah sebelum datang ke sini. Xiao dan aku bersedia menjadi keluarga dan saudara perempuan denganmu di masa depan. Tantai Xianer mengangguk malu-malu, terima kasih dua saudara perempuan. Kemudian, Tantai Xianer bertanya kepada Tantai Yu tentang situasi Zhongmen saat ini. Ketika dia mengetahui bahwa Tan Yun telah kembali untuk memadamkan perselisihan sipil, dia melihat kembali ke Tan Yun yang tersenyum, matanya penuh dengan pemujaan. Dia terkejut ketika mengetahui bahwa Tuoba Yingying telah menjadi wakil raja dan bahwa Tan Yun telah membentuk garis ke-11 dari keluarga orc. Ketika dia mendengar bahwa Tan Yun telah membunuh semua leluhur dan kepala gerbang suci setelah membunuh 5 jiwa, angin dan guntur, jiwa binatang, jiwa kuno, jiwa suci, pil, jimat, dan instrumen. Ketika dia bahagia,
dia khawatir tentang situasi Huang Fu Shengzong untuk Tan Yun. Dia tahu bahwa, terlepas dari leluhur besar ras orc, kera iblis pembunuh surga memiliki kekuatan peringkat ke-8, 10 Vena lainnya sekarang tidak memiliki kekuatan di alam para dewa. Tidak hanya dia khawatir, tetapi juga Tan Taiyu, Si Yao, dan Meng Yao. Tan Yun melemparkan senyum meyakinkan pada beberapa orang, jangan khawatir, ketika Sunan Po kembali ke sekte, saya akan memperkuat pertahanan kekuatan alam rahasia. Pada saat itu, klan Jin yang kuat akan menyerang selama 10 atau 8 tahun, tanpa putus. Selama periode ini, saya akan berlatih retret, dan ketika saya meninggalkan Bea Cukai, itu akan menjadi waktu untuk menghancurkan klan emas. Pada saat yang sama, puncak tebing berada di luar pegunungan Tianpu. Di bawah langit berbintang yang luas, bayangan emas terlihat samar-samar. Setelah terbang ke rumah gua seperti puncak tebing yang tajam, dia berubah menjadi pria berjubah emas. Pada saat ini, di gua besar, 80 pria kuat yang duduk bersila berdiri. Seorang lelaki tua di kepala, terlihat sangat mirip dengan Jin Sunzi yang sudah mati, patriark klan Jin. Orang ini adalah Jin Xuanzi, saudara kedua Jin Xuanzi, dan dia lebih kejam dari Jin Suzi. Di antara 79 orang di belakang Jin Xuanzi, ada pria tampan dan wanita cantik, wanita parubaya, wanita cantik, dan orang tua. Mereka berbeda dalam usia, tetapi mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik di ranah dewa, ditambah pria berjubah emas yang terbang ke rumah gua dari atas, total 80 ranah dewa yang kuat. Beberapa jam yang lalu, setelah Jin Xuanzi mengetahui kematian Jin Suzi melalui lampu kehidupan yang padam, ia menjadi patriark klan Jin. Tidak ada yang memiliki pendapat tentang ini, bukan hanya karena Jin Xuanzi adalah adik laki-laki dari patriark, tetapi yang lebih penting, dia juga merupakan kekuatan besar di domain. Selain itu, di kedalaman gua ini terdapat lorong menuju badan puncak tebing. Di gunung, ada lebih dari 100.000 anak emas. Xiang Feng, bagaimana situasinya dengan Huang Fu Shengzong sekarang? Jin Xuanzi bertanya, menatap pria berjubah emas yang terbang ke dalam gua. Pria berjubah emas itu bernama Jin Xiangfeng, tetua kedua dari klan Jin, dan Jin Xianghai yang dieksekusi oleh Tan Yun adalah saudaranya. Pria berjubah emas berkata dengan jujur, kembali ke patriark, bawahannya menemukan bahwa tidak ada seorang pun di kota Tian Caifang di kaki gunung Huang Fu Shengzong. Bawahan berpikir bahwa Huang Fu Shengzong sedang mengevakuasi kerumunan dan bersiap untuk menghadapi musuh. Juga, aku kehilangan kontak dengan kakak laki-laki tertuaku. Jin Xiangfeng berkata dengan ekspresi sedih, saya menduga bahwa kakak laki-laki tertua dan patriark tua telah mengalami kecelakaan bersama, patriark, memerintahkan serangan. Pada saat ini, 79 tetua klan Jin, dengan mata galak, bergema satu demi satu. Patriark, beri perintah. Kami ingin pertumpahan darah Huang Fu Shengzong, untuk membalas patriark tua dan tetua agung. Bunuh. Patriark, kamu bisa memesan. Mendengar ini, Jin Xuanzi tampak galak, dan berkata dengan keras, oke. Sekarang, bawa anak-anak keluarga dan serang Huang Fu Shengzong dengan patriark. Pada siang hari berikutnya, ranah rahasia Huang Fu keluar. Setelah pintu rahasia dibuka, Sunan Po terbang ke alam rahasia Huang Fu, dan membungkuk kepada Tan Yun dan berkata, Master Sekte, bawahan Anda telah memberitahu Long Aotian sesuai dengan instruksi Anda. Long Aotian sekarang telah mendendanya selama 30 tahun terakhir, tahun saya memberitahu penguasa lain tentang pegunungan. Iya, Tan Yun mengangguk puas, siap memperkuat pertahanan pintu rahasia. Hari ini, saya mengetahui bahwa patriark utama telah melakukan pekerjaan dengan baik dan memperkuat pertahanan alam rahasia. Oleh karena itu, Tan Taiyu, Tan Tailong, leluhur penegak hukum dan organisasi Tianpuan, organisasi pembunuhan yang kuat, serta tingkat tinggi dari semua lini, siap untuk melihat gaya Tan Cloud. Paman, buka pintu dunia rahasia terlarang formasi pertahanan. Tan Yun berkata, melihat ke samping ke arah Tan Tailong. Itu adalah Master Sekte. Cincin semesta melintas di antara jari-jari Tan Tailong, dan dua token hitam berbentuk bulan sabit terbang keluar, naik ke udara, dan tertanam di dua pintu terbuka alam rahasia. Dalam sekejap, dua pintu imajiner dan misterius setinggi ribuan kaki telah menjadi pintu raksasa yang substansial dari kenyataan yang encer. Boom! Ada suara keras di kehampaan, dan segera, dua pintu gelap dari alam rahasia mulai perlahan menutup ke arah tengah. Setelah beberapa saat,
Ketika akan ditutup, susunan pola fluoresen yang padat dan redup muncul di pintu rahasia yang gelap. Formasi ini seolah menjadi hidup, merayap perlahan, dan di tengah jutaan formasi terdapat alur berdiameter 3 kaki. Alur tersebut merupakan mata dan pusat dari formasi. Permukaan mata arai diselimuti oleh lapisan tirai tipis, dan samar-samar terlihat bahwa ada potongan batu roh terbaik di mata arai. Tan Yun dapat melihat sekilas bahwa bagian dalam mata disempurnakan menjadi ruang dan waktu biji sesawi oleh leluhur, dan area sebenarnya dari batu roh kelas atas mencapai 300 meter. Tan Yun menggunakan benda itu dari udara, dan segera, potongan-potongan batu roh terbaik mengalir keluar seperti semburan dari mata, dan menumpuk seperti gunung di belakang Tan Yun. Saat batu roh di mata diambil oleh Tan Yun, segera, pola menggeliat di pintu rahasia yang tertutup kehilangan lingkaran cahayanya dan dilarang. Tan Yun melihat kembali ke orang-orang dan berkata, selanjutnya, semua orang diam. Bawahan, murid mematuhi perintah. Setelah semua orang menjawab, mereka semua berkonsentrasi dan menahan napas, tidak berani mengganggu Tan Yun.